Kalau sampai karena hartanya banyak, pingin ini kecapaian, pingin itu kecapaian, fasilitasnya cukup, pingin begini bisa, pingin begitu bisa, akhirnya kemudian kenyamanan hidup itu membuat kita lalai dari mengingat Allah, dari mengingat kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada kita oleh Allah, dari mengingat larangan-larangan yang Allah larang untuk kita, untuk kemudian kita langgar. Kita lupa kepada itu semua gara-gara kenyamanan hidup kita. Maka kata Allah, dia akan masuk dalam kategori kelompok orang-orang yang rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita masih bisa menjalani rutinitas setiap malam Jumat, yakni rutinitas majelis Puring Hijrah. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini bisa menjadi salah satu jalan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga berkah kita datang ke majelis ini, hidup kita yang mungkin sebelumnya kurang baik, kurang terarah, kemudian berkat kita hadir di majelis kita, hidup kita menjadi lebih terarah dan lebih baik. Mungkin kemarin-kemarin sholat kita masih sering bolong ya, sering ditinggal. Mudah-mudahan berkat kita hadir di majelis kita ini dengan membaca surah Yasin, kemudian sholawat, mudah-mudahan berkat itu semua itu juga menjadi jalan hidayah, petunjuk dari Allah, sehingga kemudian kita lebih semangat dan rajin lagi untuk sholat. Begitu juga semua kebaikan-kebaikan yang lain, mudah-mudahan yang sebelumnya belum bisa kita istiqomahkan, setelah majelis ini, berkat majelis ini, kemudian kita menjadi istiqomah. Amin Allahumma amin. Entah itu kapan, itu hanya sekedar harapannya. Kan tidak salah kita berdoa. Terus hidup itu kan cuma dua ya, usaha dan berdoa. Hasilnya ya terserah Allah. Artinya tentu majelis ini dibuka, majelis ini dibuat, majelis ini didirikan, dibentuk. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan satu, kita ingin belajar agama, belajar tuntunan syariat yang benar. Tujuannya apa? Tentu kita ingin mendapatkan hidayah dari Allah, sehingga kemudian ilmu yang kita pelajari di majelis ini bermanfaat, sehingga ibadah-ibadah kita menjadi terarah sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma apalah daya, hidayah itu murni hak prerogatif Allah ya. Kita tidak bisa intervensi ke itu. Makanya Allah di dalam suatu ayat mengatakan, yang artinya apakah engkau ingin Rasulullah SAW kan dalam beberapa ayat itu kan
disampaikan bahwa Nabi sebenarnya ingin keluarganya, paman-pamannya masuk Islam juga, dapat hidayah juga berkat Nabi. Cuma kata Allah, yang berhak memberikan hidayah ya cuma Allah. Nabi pun tidak berhak. Cuma hidayah itu salah satunya dan terbesar melalui Rasulullah SAW. Tapi yang memberi hidayah itu murni Allah. Sehingga yang Nabi berharapnya seperti itu, Allah tidak mengabulkan seluruhnya. Apalagi cuma sekedar harapan Ustadz Puring Hijrah. Gitu. Apalagi cuma harapan kita. Tentu kita semua yang sudah merasa baik tatanan ibadahnya, hidupnya, kita terutama saya pribadi sangat berharap sahabat-sahabat Majelis Puring Hijrah yang sholatnya belum aktif bisa aktif, yang semuanya yang maksiatnya terlalu banyak bisa terkurangi dengan adanya majelis ini. Itu harapan terbesar saya pribadi lah. Tentu semua yang hadir di sini punya harapan masing-masing. Tentu semua yang hadir di tempat ini, di majelis ini setiap malam Jumat punya harapan masing-masing. Harapan sampai tentu dari rumah ada tujuannya. Ada yang mungkin tujuannya karena menghilangkan rasa jenuh di rumah itu kan. Mungkin karena di rumah sudah kurang nyaman ya, suasana hati kurang mendukung, kemudian untuk ngobrol dengan istri akhirnya cari suasana yang nyaman, pergi ke majelis. Ya banyak motifnya kita pergi ke majelis ini. Tapi apapun motifnya semuanya baik. Semuanya baik, alhamdulillah. Sebelum kita mulai kajian kita pada malam hari ini, saya ingin menyampaikan salam permohonan maaf dari Ustadz Mehmet karena tidak bisa hadir. Beliau pada malam hari ini lagi pergi ke Hulu di kampung. Ada acara katanya dengan anak dan istrinya. Tadi beliau sampaikan telepon sekaligus kirim WA. Terus tadi pas nyampe sini kirim WA lagi. Takut tidak tersampaikan itu permohonan maaf. Limnun Al-Misri pernah berkata, beliau adalah seorang ulama sufi. Orang tua beliau ini di masanya itu orang nomor wahid keilmuannya, kewiraiannya, kemudian adabnya, semuanya. Orang nomor wahid, orang tua atau abahnya Limnun Al-Misri. Beliau mengatakan begini, kullu khaifin haribun wa kullu raghibin talibun. Setiap orang yang takut pasti lari. Ini kullu khaifin haribun, ay kullu khaifin min syai'in haribun minhu. Orang yang takut kepada sesuatu tentu dia akan lari, itu pasti itu. Kalau tidak lari berarti tidak takut, atau tidak lari karena sudah ingin bunuh diri gitu. Kalau takut pasti lari. Setiap apapun itu kehidupan kita takut kepada musuh, kita pasti ngindar. Takut ketemu dengan orang yang kita punya tanggungan utang, kita pasti ngindar. Kalau tidak ngindar berarti tidak takut. Itu sama. Kata beliau, orang yang takut dari sesuatu pasti kabur, dia pasti menghindar. Maksudnya, faman khafa min adzabin nar amila amalan yub'iduhu minha. Orang yang takut kepada neraka,
pasti dia akan beramal dengan amal-amal yang bisa menjauhkan dia dari neraka. Ini pasti nih. Jadi kalau kita bilang kita takut neraka, tapi kemudian amal kita, aktivitas kita ini bukan aktivitas-aktivitas, bukan amal-amal yang menjauhkan kita dari neraka, akan tetapi sebaliknya malah lebih mendekatkan kita kepada neraka, berarti rasa takut kita kepada neraka itu adalah suatu kebohongan. Hakikatnya kita tidak takut. Kalau takut pasti kabur, kan itu. Neraka itu kan tidak bisa kabur, tidak bisa menghindar, kecuali kita melakukan amal-amal soleh yang akan menyelamatkan kita, membuat kita jauh, membuat jarak antara kita dengan neraka. Amal soleh tentunya. Kalau kemudian aktivitas kita sehari-hari itu malah aktivitas-aktivitas, perbuatan-perbuatan yang malah mendekatkan kita kepada neraka, kita tidak takut pada neraka, tidak takut. Misalnya sholatnya kok bolong-bolong, kadang sholat ya kadang enggak gitu. Kadang sholat, kadang tidak. Kalau kita kemudian ditanya takut neraka, saya takut. Wah, keseharian kita ini tidak menunjukkan rasa takut itu. Coba kalau kita takut nih, misalnya ada orang Zaid punya hutang puluhan juta, yang nagih ini kerangnya minta ampun, kalau tidak dibayar sikat, lapor polisi. Kita jelas-jelas tidak bisa bayar. Sudah jelas-jelas tidak bisa bayar, orangnya tidak bisa dilobi lagi, harus bayar pokoknya, misalnya begitu. Tentu kita akan berupaya bagaimana kita tidak ketemu orang itu. Pasti itu gitu tuh. Kalau kita nentang-nentang pingin ketemu, wah itu namanya sudah bunuh diri itu. Rasa takut tuh seperti itu. Sementara kita yang katanya takut neraka, ternyata kita tidak melakukan aktivitas yang mendekatkan kita kepada neraka, menjauhkan kita kepada neraka. Sebaliknya, wa kullu raghibin thalibun. Setiap orang yang suka pada sesuatu, senang pada sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu, pasti mencari. Pasti dia akan mengupayakan bagaimana caranya sesuatu yang ia senangi itu dia dapat, ia dapatkan, ia peroleh. Kita pingin dapat untung banyak misalnya di pasar. Tentu kita akan bagaimana caranya ketika misalnya kolaan ikan, kita cari yang kualitasnya bagus, harganya juga standar miring, yang nanti kalau kemudian kita jual kita bisa untung banyak. Nah, kita istilahnya ndak sembrono ambil ikan itu, ndak salah-salah ambil. Ini kalau orang pingin untung banyak nih. Ini gambaran sederhana. Kita akan hati-hati ngambil itu ikan. Kalau kita asal ngambil, berarti kita ndak pingin tuh dapat untung. Itu sederhananya begitu. Maksudnya faman raghiba fil jannah amila amalan yuqarribuhu ilaiha. Orang yang mengaku pingin masuk surga, pasti dia akan beramal, melakukan sesuatu yang membuat dia dekat dengan surga. Pasti. Kita kan semuanya kalau ditanya pingin masuk surga, siapa yang tidak pingin? Semuanya pingin tuh. Tapi apakah kemudian keinginan kita dalam hati itu benar atau dusta, itu bisa dibuktikan dengan keseharian kita. Kalau kita tenang-tenang, tidak mengupayakan melakukan sesuatu, beramal dengan amal-amal yang mendekatkan kita kepada surga, itu artinya kita tidak ingin masuk surga.
gampangnya begitu. Itu sederhana. Kullu khaifin haribun wa kullu raghibin talibun. Setiap orang yang takut dari sesuatu pasti dia lari. Setiap seseorang yang senang pingin sesuatu pasti dia cari. Itu kata kuncinya di situ. Oleh karena itu, karena maqalah Hasanul Al-Misri ini mengarah kepada ukhrawi, kepada kebahagiaan akhirat, maka tentu kita harus merenung, berpikir ya. Merenung itu gampang sebenarnya. Bikin kopi 1 gelas ya, kemudian ambil rokok itu 2-3 batang, kemudian kita hidupkan rokok kita seruput kopi kita sambil berpikir. Itu merenung, gampang sekali. Bahkan merenung itu dalam suatu kondisi sangat nikmat. Merenung, kita ini kan tidak kemudian senang selalu berkumpul. Ada waktu dimana kita pingin sendiri. Lah ketika kita pingin sendiri itu kita merenung. Di situ kita merenung. Apa yang perlu kita renungi di antaranya? Ini karena mungkin di antara kawan-kawan majelis ada yang tidak bisa merenungi ayat Al-Quran, maka malam hari ini saya bantu. Mari kita jadikan 1-2 ayat yang akan saya sampaikan ini sebagai bahan renungan di kemudian hari kalau kita lagi bosan untuk ngobrol dengan kawan, pengen ngopi-ngopi dengan kawan, pas momen kita pengen sendiri, maka kita renungi ayat ini. Yang pertama, laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah berfirman, sungguh aku telah menciptakan manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu, dan aku, kata Allah, mengetahui apa yang dibicarakan hatinya. Allah tahu apa yang ada di hati kita. Kita pingin apa, Allah tahu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kata Allah, dan saya lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, itu kata Allah. Jadi Allah itu sadar ataupun tidak sadar sangat dekat dengan kita. Bahkan Allah tahu apa isi hati kita. Kadang kita kan sering nebak, itu orang hebat tuh, bisa nebak isi hati. Ada orang yang bilang begitu, itu bisa nebak isi hati. Hati-hati loh, jangan suzon apa gitu. Yang jelas lebih tahu hati kita ini Allah, karena Allah yang paling dekat. Apa yang dapat kita renungi dari ayat yang saya baca? Kalau kemudian sambil kita sambil minum kopi dan seruput kopi dan nyedot rokok tadi, kemudian kita renungi, wah ya, di majelis Ustaz pernah bilang bahwa Allah tahu apa isi hati saya. Artinya Allah tahu dong keinginan-keinginan jelek dalam hati saya yang tidak tersampaikan ataupun yang sudah tersampaikan, yang sudah saya kerjakan ataupun yang belum saya kerjakan. Tentu Allah juga tahu hal-hal baik, rencana-rencana kebaikan yang ternyata tidak bisa saya wujudkan atau yang belum saya wujudkan padahal saya mampu. Nah, ini satu nih renungan, agar kemudian kita tidak terlalu lost ya, tidak terlalu lost gitu untuk
kemudian mengikuti keinginan-keinginan hati yang tidak baik. Dengan kita ingat bahwa Allah tahu isi hati kita dan Allah lebih dekat dari urat nadi, urat leher kita, maka minimal itu bisa ngerem sedikit kalau Allah selalu mengawasi kita. Itu penting. Kemudian ayat yang kedua, sebentar. Ini, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun walau yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum, jangan sekali-kali harta kalian, anak kalian kemudian menjadi penyebab kelalaian kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai harta kita, kenyamanan hidup kita, kelengkapan fasilitas kita kemudian membuat kita lalai untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah yang berpesan nih. Karena barang siapa yang melakukan itu, faulaika humul khasirun, dia akan masuk dalam kategori golongan kelompok orang-orang yang rugi. Kalau sampai karena hartanya banyak, pingin ini kecapaian, pingin itu kecapaian, fasilitasnya cukup, pingin begini bisa, pingin begitu bisa, akhirnya kemudian kenyamanan hidup itu membuat kita lalai dari mengingat Allah, dari mengingat kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada kita oleh Allah, dari mengingat larangan-larangan yang Allah larang untuk kita, untuk kemudian kita langgar. Kita lupa kepada itu semua gara-gara kenyamanan hidup kita. Maka kata Allah, dia akan masuk dalam kategori kelompok orang-orang yang rugi. Walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, dan sekali-kali Allah tidak akan pernah mengakhirkan ajal seseorang kalau sudah sampai. Nah, ini yang perlu kita renungi. Seperti apapun kenyamanan hidup kita, jangan kemudian sampai kita lalai untuk kemudian meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita. Jangan sampai kenyamanan hidup kita itu melalaikan kita sehingga kita menabrak sana sini larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sekali ajal kita sudah sampai, sudah habis, maka kita tidak akan pernah bisa, Allah tidak akan pernah sedikit pun menunda ajal itu. Nah, di dua ayat ini mudah-mudahan menjadi renungan untuk kita saat kita bisa merenung, saat kita mungkin lagi habis melakukan kemaksiatan, kemudian ada penyesalan. Nah, kita renungi, andaikan ya Allah, terima kasih Kau masih selamatkan, Kau masih kasih aku kesempatan, saya kesempatan untuk kemudian bertaubat. Andaikan Engkau kemudian ajal saya habis sampai ketika saya melakukan kemaksiatan itu, seperti apa nasib saya di akhirat. Nah, itu renungan-renungan seperti itu penting. Siapa tahu berkat renungan kita sendiri itu kemudian menjadi hidayah dari Allah, sehingga kemudian kita bisa istiqomah di dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
karena ini sudah setengah 10, karena tadi mulainya jam setengah 9. Kita sambil nunggu kawan-kawan.